Hai guys, di video kali ini aku bakal ngajak kalian buat belajar bareng tentang teori kepribadian dari tokoh Hans J. Eysenck, yaitu teori tipologi biologis. Check it out. Jadi, Eysenck berpendapat bahwa dasar umum sifat-sifat kepribadian berasal dari keturunan dan membentuk tipe serta traits. Namun, semua tingkah laku juga dapat dipelajari dari lingkungan. Di sini itu, pada intinya, Eysenck percaya bahwa dasar kepribadian seseorang itu berasal dari keturunan. Namun, tidak dapat dipungkiri juga dapat dipelajari dari lingkungan. Jadi, seperti nature dan nurture. Menurut Eysenck, kepribadian merupakan keseluruhan pola tingkah laku aktual maupun potensial dan organisme, sebagaimana ditentukan oleh keturunan dan lingkungan. Nah, pola tingkah laku tersebut berasal dan dikembangkan melalui interaksi fungsional dari 4 sektor utama yang mengorganisir tingkah laku. Yang pertama adalah sektor kognitif, kemudian konatif, afektif, dan yang terakhir adalah sektor somatik. Jadi, sektor kognitif adalah pemikiran kita. Sebagai contoh, dia adalah orang yang baik, dia adalah orang yang cantik. Lalu, sektor afektif sendiri merupakan perasaan cinta. Seperti, saya menyukainya karena dia adalah orang yang cantik dan baik. Sedangkan sektor konatif merupakan perilaku atau wujud dari sektor kognitif dan afektif, guys. Sebagai contoh, saya ingin mengungkapkan perasaan saya kepadanya karena saya amat menyukainya. Karena dia adalah orang yang amat baik dan juga cantik. Nah, sedangkan sektor somatik merupakan faktor fisiologis atau keadaan tubuh kita. Nah, contohnya, saya selalu merasakan jantung saya berdegup kencang nih saat saya berada di dekatnya karena saya menyukainya. Nah, seperti itu guys. Selanjutnya, kita akan bahas tentang hierarki faktor-faktor kepribadian. Jadi, kepribadian sebagai organisasi tingkah laku oleh Eysenck dipandang memiliki 4 tingkatan hierarkis berturut-turut dari hierarki yang tinggi ke hierarki yang rendah. Hierarki yang tertinggi ialah tipe, lalu traits, habits, dan yang terakhir yang terendah adalah respon spesifik. Jadi, tipe sendiri merupakan kumpulan dari traits yang mewadahi kombinasi traits dalam suatu dimensi yang luas. Lalu traits merupakan kumpulan kejiwaan kegiatan, koreksi respon yang saling berkaitan atau mempunyai persamaan tertentu. Ini adalah disposisi kepribadian yang penting dan permanen. Lalu habits merupakan kebiasaan tingkah laku atau berpikir, kumpulan respon spesifik dan tingkah laku atau pikiran yang muncul kembali untuk merespon kejadian yang mirip. Nah, respon spesifik merupakan tingkah laku yang secara aktual dapat diamati, yang berfungsi sebagai respon terhadap suatu kejadian. Di sini, semakin rendah hierarkinya, maka cakupannya semakin luas. Sebagai contoh, tipe jika dijabarkan akan memiliki banyak trait dijabarkan lagi akan memiliki banyak habits, sehingga habits itu jumlahnya sangat banyak, mungkin ribuan. Namun, habits jika diuraikan lagi menjadi respon spesifik, maka itu akan semakin banyak lagi jumlahnya, hingga tak terhingga. Selanjutnya, kita akan bahas tentang 3 dimensi tipe kepribadian. Yang pertama ialah ekstraversi yang dilambangkan sebagai E. Yang kedua adalah neurotisisme yang dilambangkan sebagai N. Dan yang ketiga adalah psikotisme yang dilambangkan sebagai P. Jadi, ketiga dimensi tipe kepribadian ini merupakan 3 hierarki tipe. Trait dari hierarki tipe ekstraversi yaitu sociable, lincah, aktif, asertif, mencari sensasi, riang, dominan, bersemangat, dan berani. Nah, trait dari hierarki neurotisisme yaitu cemas, tertekan, berdosa, harga diri rendah, tegang, rasional, malu, murung, dan emosional. Trait dari hierarki psikotisme yaitu agresif, dingin, egosentroik, tak pribadi, impulsif, antisosial, tak empatik, kreatif, dan juga keras hati. Menurutnya, neurotisme dan psikotisme itu bukan sifat patologis. 3 dimensi itu adalah bagian normal dari struktur kepribadian. Semuanya bersifat bipolar. Extraversion berlawanan dengan introversion.
Neuroticism berlawanan dengan emotional stability, dan psikotisism berlawanan dengan impulse control. Orang yang memiliki skor tinggi pada 3 dimensi tersebut memiliki kecenderungan melakukan kriminalitas. Semua orang berada dalam rentang bipolar itu mengikuti kurva normal. Artinya, sebagian besar orang berada di tengah-tengah polarisasi. Masing-masing dimensi saling bertentangan dan merupakan tipe dari kumpulan 9 traits. Jadi, semuanya ada 27 traits. Selain menekankan pentingnya faktor-faktor genetik, Eysenck juga mendukung terapi perilaku atau pengobatan perilaku abnormal sesuai dengan prinsip-prinsip teori belajar. Secara logikanya, jika tingkah laku itu diperoleh dari belajar, tingkah laku itu juga bisa dihilangkan dengan belajar. Eysenck memiliki model terapi tingkah laku dalam mengubah tingkah laku maladaptif. Eysenck juga meneliti perbandingan antara anak kembar identik atau monozigot dan fraternal atau dizigot. Hasilnya, kembar identik lebih mirip kepribadiannya daripada kembar fraternal, bahkan ketika anak kembar identik tinggal bersama orang tua yang berbeda. Penelitian tentang anak adopsi juga menunjukkan bahwa kepribadian mereka lebih mirip dengan orang tua biologisnya daripada orang tua adopsi mereka, walaupun mereka tidak mengenal orang tua biologis mereka. Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini agar bisa lebih bermanfaat bagi banyak orang. Oke, ya dulu dan bye-bye.